Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Raden Lombok dan welcome to my channel Raden Lombok. Saya selalu membagikan informasi tentang kehidupan luar negeri dan juga bagaimana cara teman-teman ke luar negeri. Dan saya melakukan podcast beberapa hari ini selama saya di Philadelphia. Dan kebetulan saya hari ini datang seorang tamu. Beliau ini baru di Amerika dan background beliau ini lawyer ya Mas ya di Indonesia. Dan juga saya mau tahu nih gimana ceritanya bisa ke Amerika, istilahnya banting setir. Apa ada sebab akibatnya untuk mulai berkarir dulu, dan saya akan tanyakan sama beliau langsung. Go ahead. Halo Mas, siapa namanya? Dirgantara. Mas Dirgantara, ganteng sekali ya. Aduh, saya batuk ini. Oke, Mas Dirgantara, bisa perkenalkan diri, siapa diri Anda dan kenapa Anda ke Amerika? Memilih Amerika ini itu sudah berapa lama? Bagaimana pengalaman Anda selama Anda di Amerika? Silakan. Ya. Oke. Bisa lihat kamera? Di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, nama saya Dirgantara. Saya memang kalau di Indonesia background saya sebagai lawyer muda. Wah, lu masih semangat. Saya diangkat jadi lawyer itu tahun 2021, udah 3 tahun lah. Nah, punya pikiran ke Amerika ini sebenarnya mendadak. Mendadak. Kenapa begitu? Aku nggak tahu juga, cuman pernah berpikir kan saya ini kan dari dulu memang pengen merantau. Terus? Ternyata dulu merantau pengen ke Jakarta, pengen ke Surabaya, belum kesampean. Doa terus kadang-kadang ya, kemana lah kira-kira tempat untuk perantauan aku yang enak nih. Tahu-tahu sekalinya merantau langsung ke Amerika. Oh, berarti langsung dulu paspornya kosong? Iya, jelas. Nggak pernah keluar negeri sama sekali? Sama sekali, bahkan saya ke Singapura pun nggak pernah. Saya tuh kalau rencana keluar negeri, saya sering ya rencana mau ke sini, mau ke sini. Tapi langsung Tapi ke Amerika? nggak jadi-jadi. Nah, karena nggak jadi-jadi, saya nggak bikin paspor. Oh gitu. Sekalinya bikin paspor, terbang ke Amerika. Nah, itu dulu interviewnya di mana? Di kedutaan besar Amerika yang di Jakarta. Oh, dulu kayak agensi atau pribadi? Pribadi. Luar biasa. Pribadi. Ya, mantap. Nah, saya mau cerita ya, kenapa saya berpikir bisa ke Amerika. Aku nggak tahu ya. Kalau saya berpikir ke luar negeri, saya itu pengennya ke Jepang sama ke Jerman atau ke Eropa lah. Kenapa begitu? Hati yang mendorong. Kayak dorongan hati. Lu harus ke Amerika aja. Ke Amerika. Tapi kan aku berpikir lagi. Secara paspor aku ini kosong. Saya ini kosong. Sedangkan yang saya dengar ya, orang yang ke Amerika itu kan harus sudah pernah ke Eropa, sudah pernah ke ini itu. Baru bisa untuk lolos ke visa Amerika. Biasanya pada umumnya. Benar itu ya. Tapi saya percaya apa kata hati, apa kata doa saya. Oke lah, kalau itu memang petunjuk dari Tuhan, saya akan coba. Saya coba awal-awalnya ikut bikin paspor dulu kan. Ya pasti. Bikin paspor dulu. Begitu paspor sudah di tangan, saya langsung coba apply lewat di web, di handphone ini lah saya pernah. Handphone Xiaomi. Sederhana aja, nggak pernah nggak pakai laptop, nggak pakai apa. Bawa HP Xiaomi juga dari sini nih, dari Indonesia ke sini ini. Iya. Oh, keren. Tapi ya saya pakai handphone satunya lagi. Handphonenya satunya ya. Banyak handphone Anda ini Pak. Anda kaya. Nggak juga. Terus gimana tuh ceritanya Anda lawyer bisa ke Amerika? Maksudku lepas status Anda sebagai lawyer. Bukankah lawyer itu bagus uangnya, karirnya gitu loh? Ya, tergantung usaha juga. Masih muda ya? Apa pengen explore? Ya, karena sebenarnya saya ini pengen eksperimen juga. Karena kan agak merasa ya kan saya pengen merantau gitu. Agak jenuh juga, tapi memang bahasa Inggris saya kan dibilang jelek, nggak terlalu jelek, dibilang bagus tapi nggak juga bagus. Ya tengah-tengah lah. Tapi kalau untuk mencapai kualifikasi untuk komunikasi yang baik atau kita bisa mengembangkan pendidikan di sini ya mungkin saya belum lulus. Tapi kalau untuk komunikasi sehari-hari cuman say hi, kenalan atau belanja atau bertanya saya masih. Tapi kalau untuk berpidato kalau untuk berpidato untuk advokasi gitu ya. Kayak advokasi secara dalam bahasa Inggris saya masih jauh lah itu. Karena siapa tahu nanti kayak Pak Hotman pinter nih.
Oh, Banyak amin. berlian ya nanti kan kaya. Kita nggak tahu kan. Iya. Mungkin dari beliau juga bisa kan. Nah, Iya. Oke. Terus ini ini beliau nih dari paspor kosong bro bisa ke Amerika. Ngeri banget ya. Oke. Terus ini Mas Dirgantara, selama Anda di Amerika ini bagaimana pengalaman Anda? Anda tadi curhat sama saya, Anda dipecat, Anda macem. Aduh, gimana ini ceritanya Anda dipecat-pecat? Pengalamannya gimana ya? Sebenarnya kalau hitung soal pengalaman, saya ini lebih enak di Indonesia sebenarnya. Kalau secara pengalaman kerja atau santainya kerja atau ya karena fashion kita kan ya beda jauh dengan di sini. Di sini ya maaf kasar ngomong kerjanya kerja kasar. Pabrik ya. Iya, kerja maaf ngomong ya buruh pabrik. Buruh pabrik. Kalau saya di Indonesia kemana mau kerja di buruh. Iya, benar. Ya gini. Iya. Tapi di sini duitnya lebih bagus. Duitnya ya lumayan lah kalau dikurs dalam rupiah ya. Nah, pengalaman saya pertama kali kerja di Amerika pada saat saya mendarat di New York, terus langsung ke villa. 3 hari aku jet lag. Aku langsung apply, coba-cobalah cari pengalaman kerja. Dapatlah kerja di pabrik kosmetik saat itu di New Jersey. Pada saat hari pertama kerja, wow, kagetnya bukan main aku. Berarti diantar dari Philadelphia New Jersey setiap hari? Ada transportnya ya? Iya. Kagetnya bukan main aku, waktu pertama hari pertama saya kerja. Kagetnya kenapa? Wow, kerja di Amerika. Ternyata berat. Ternyata berat, butuh power. Harus cepat juga ya? Harus cepat dan ya butuh tenaga lah. Tapi ya mungkin karena saya kaget lah. Karena saya kan nggak pernah kerja yang kayak gitu. Paling kalaupun saya kerja keras, kerja kasar, ya paling nge-gym ya. Jadi saya hari pertama kali kerja di Amerika, saya kan masih jet lag dikit lah, masih ada kelelahan dikit. Kerja 1 jam pertama oke. 2 jam mulai kemeng-kemeng tangan nih. Mulai kemeng-kemeng. Wah, sampai aku tuh kapan selesainya ini? Sampai aku kayak nggak sanggup tangan nih kan. Nangis berarti ini. Enggak juga. Kalau nangis tuh enggak, cuman kaget doang. Kaget ya. Ujung-ujung berat biasanya. Ujung-ujungnya selesai lah hari itu kan. Begitu sampai rumah saya terkapar lah saking jadi besok tangan nih kayak kram ya. Aduh, harus berotot nih, makanya harus gede nih. Kram. Terus untungnya lagi saya langsung di stop oleh pihak pabrik. Mungkin kinerja saya jelek kali, mungkin karena satu ya pengalaman pertama lah ya. Jadi saya di-cut. Oh, tapi ada bagusnya juga. Daripada saya nanti besoknya disuruh kerja lagi, saya nggak sanggup. Iya. Mending saya bisa berhenti nggak apa-apa. Belum ada asuransi nanti susah ya. Iya. Okay. Jadi sudah istirahat, memulihkan otot sama lelah karena masih ada jet lag sedikit lah. Karena ya namanya pengalaman pertama kali langsung ke Amerika, beda 12 jam kan, beda waktu. Ngeri ya, 12 jam. Itulah. Terus saya kelar 3 hari kemudian saya kerja lagi di pabrik lain lagi. Di pabrik lain lagi di daerah masih di Pennsylvania, bukan di New Jersey. Terus kerja. Nah di situ lah udah lumayan, karena aku udah nggak kaget lagi, aku udah fight kerja aku, dan hampir 1 bulan lah aku kerja di situ. Tapi ujung-ujungnya aku di stop lagi. Tapi di stopnya ini bukan karena saya dipecat atau saya nggak bagus ya. Karena pada saat itu kerjaan di pabriknya lagi sepi. Oh gitu. Ya. Jadi banyak orang loh, bukan sampean doang? Bukan, banyak. Dia malah yang dipertahankan orang-orang yang lama yang udah tua-tua. Karena kan kalau orang tua dipecat mungkin nanti kendalanya susah mencari kerja. Iya. Masih jadi yang pihak pabrik juga pengertian. Cheers. Oke. Terus? Jadi saya stop hari ini, besoknya saya kan istirahat dulu. Besoknya lagi saya dapat kerja lagi. Jadi dalam waktu sebulan di Amerika tuh kalau saya kurang lebih 3 kali tempat kerja sudah yang saya dudukin. Kerja lagi di tempat yang baru di daerah New Jersey.
dengan gaji yang lumayan lah. Lumayan, per jamnya $15,25. $25? $15? $15,25. Oke. Ya, kita bulatkan aja $15. Oke. Nah, di situ aku kerja lumayan steady. Steady ya? Sebulan lah. Uy. Kenapa saya dipecat lagi? Karena ada insiden. Insidennya bukan saya kerja nggak bagus, tapi ada salah pengertian saya sama bosnya. Karena bosnya bukan orang Amerika, orang Korea. bukan juga orang Indonesia, orang China. Orang China. Banyak orang China ya? Orang China itu kan bahasa Inggrisnya kurang bagus ya. Kadang-kadang ngomongnya lidahnya agak beda. Jadi saya tuh salah pengertian di nomor blok yang saya disuruh kerja oleh dia. Karena saya salah pengertian, intinya saya di-cut. Oh iya. Gitu, dipecat lagi. Sering sekali. Gimana perasaan Anda kok sedih pecat itu? Tapi kuat Anda ya? Luar biasa. Iya, namanya nggak nangis, sedih gitu loh. Nangis sedih itu enggak, cuman kecewa iya. Kecewa iya. Tapi kecewanya memperbaiki diri ya. Iya. Bagaimana terus, kita improve ya. Terus saya juga gimana ya? Oh gini. Tapi intinya kalau kita di perantauan ketemu orang yang misalkan jahat atau baik, kita tetap harus berbuat baik, sabar. Memang di sini saya dilatih sabar juga. Iya, dengan background kita yang di Indo yang kayak mana, di sini kita kayak mana, kayak diinjak-injak ya, tapi tetap sabar. Sabar ya. Jadi ujian sabar. Jadi kita tuh melatih diri untuk lebih sabar dan melatih diri untuk lebih giat lagi dalam bekerja. Jadi memang perbandingan kerja, ya? Iya. Jadi perbandingan kerja di sini sama di Indo memang jauh beda. Di sini nggak bisa santai. Kerjanya harus baik, harus serius. Nggak bisa sambil main handphone kerja. Wah, langsung lu dipecat langsung. Kecuali ada manajer kan gitu. Manajer juga kalau kita manajer ya harus kasih contoh yang baik lah, paling nggak ke ini kan. Kita masih aman lah. Iya. Biasa main HP langsung di-cut out. Di-cut. Nggak boleh main HP. Di sini nggak santai. Di sini kerjanya serius. Serius ya. Yang katanya kerjanya per jam ya. Iya, karena dibayar per jam. Yang katanya kerjanya main-main ya. Mungkin yang posisi istilah aja yang main-main. Kerjanya serius tetap. Ya, tetap ya. Jadi saya dipecat lagi kan. Dipecat gara-gara yang salah pengertian tadi yang masa belok karena bahasa ya. Ya. Oke lah, saya dipecat lagi. Tapi nggak pernah mundur. Cari kerja lain lagi. Cari kerja lagi. Iya. Dapatlah saya kerja lagi di New Jersey juga masih. Besoknya langsung. Hari ini saya dipecat, besoknya saya kerja lagi. Di pabrik yang lain atau di perusahaan yang lain. Tapi coba 1 hari saya di-cut karena pada saat itu saya posisinya cuma menggantikan orang yang izin, jadi saya yang ngisi. Oh gitu, oke ya, paham ya. Ya, jadi orang tuh ada mungkin di pabrik itu ada orang yang mungkin izin kerja untuk hari itu libur lah ya, kepentingan ya. Ada kepentingan, nah jadi saya yang ngisi, jadi saya cuma 1 hari. Terus kerja lagi nih di pabrik yang lain masih di Pennsylvania. Pennsylvania masih ya. Malah itu dibilang saya itu kerja di sini aja. Oke, aku kerja 1 hari kerja, malamnya saya dapat chat, lu di stop. Walah kita. Kenapa bisa begitu? Gimana perasaan? Aku nggak tahu ya. Aku kerja pada saat itu udah maksimal, udah ya sesuai dengan arahan lah. Tapi aku nggak tahu lah apa sebabnya. Aku nggak tahu. Sebenarnya butuh sabar ya Mas. Ini cobaan. Jangan nangis, sekuat lah cowok. Aku nggak tahu ya. Jadi kerja besoknya kerja lagi dapat. Jadi berarti udah berapa bulan nih? Beda-beda perusahaan terus ini udah banyak. Aku tuh pokoknya 2 bulan pertama tuh mungkin lebih dari 5 dapat kerja loh. Nah, berarti gini, di Amerika ini oke lah, karena mungkin skillku kurang lah kali ya pada saat awal-awal ya, sering dipecat. Tapi sering juga dapat kerja. Jadi ya peluang kerja di sini ya cukup banyak ya. Cukup banyak sebenarnya. Tapi ya memang maunya kita. Namanya kita kerja dimanapun, skill diri kita tetap harus ada. Jadi jangan ke Amerika atau ke perantauan manapun, negara manapun, lu harus siapin skill diri lu. Jangan sampai kalah skill sama manusia dari negara lain.
Jadi SDM kita tingkatin dulu tuh. Jangan cuma langsung main kabur-kabur aja. Iya. Habisin lu. Kabur aja dulu tuh, tapi memenuhi dengan beberapa konsep. Iya, benar. Skill, mentalitas. Nah, soal bahasa Inggris itu bukan kelebihan, tapi memang keharusan ya. Keharusan. Benar. Kecuali kalau kita bisa berbahasa Spanyol, bisa berbahasa Mandarin, Jepang, itu nilai plus. Tapi kalau kita kerjanya di Jepang, bisa bahasa Jepang, itu memang keharusan, bukan kelebihan. Tapi kalau di sini Amerika harus bahasa Inggris. Kalau di Amerika memang Inggris, bukan kelebihan, tapi memang keharusan. Tapi memang ada beberapa tempat memang nggak perlu bahasa Inggris. Tapi ya menurut pola. Kalau di pabrik kan banyak orang Indo ya kan. Banyak Indo, banyak orang Amerika Latin. Tapi menurut saya ya, walaupun di pabrik kita jarang menggunakan bahasa Inggris, tapi bagi saya bahasa Inggris itu tetap diperlukan. Iya benar. Nanti ada temannya bilang nggak usah belajar, nggak perlu gini. Oh, nggak bisa. Kalau kita pengen maju harus bisa, lu harus bisa. Kalau kita nggak bisa, ya kulis lo seumur hidup. Emang mau lu? Nggak tingkat-tingkat. Nggak ada peningkatan. Kita ini kan sebagai manusia ini kan kita harus bina karir. Minimal walaupun karir kita di pabrik nggak maju, paling nggak kualitas diri kita maju. Benar. Itu seminimal mungkin ya. Ya syukur-syukur kalau kita bisa maju jadi diangkat manajer, diangkat kepala cabang, diangkat kepala pabrik atau ya banyak sih, bukan di pabrik doang. Amerika bukan pabrik doang ya. Ada banyak pokoknya. Nah, terus saya kan dipecat lagi nih. Pecat lagi. Ya Allah, sekali pecatnya. Saya masih ke daerah New Jersey. Dengan gaji yang agak fantastis ya, yang agak lumayan lebih tinggi, $16 per jam. Itu pabrik apa? Gudang perusahaan online lah pokoknya. Oh, iya. Aku nggak bisa kayak Amazon kayak gitu. Aku nggak bisa. Gitu ya. Online ya. Oke. Terus aku udah lama di situ kan, hampir 1 bulan. Terus namanya kerja warehouse kan tergantung orderan. Kalau order banyak, kerjaan banyak. Kalau order sepi, ya sepi juga. Otomatis kita di-cut. Oh, gitu. Jadi ujung-ujungnya aku sempat ya kena pengurangan. Wajar. Ini bukan karena kualitas jelek tapi. Ini yang pengurangan. Jadi aku tuh beraneka ragam. Ada yang memang karena pengurangan, ada yang karena dipecat. Iya. Lumayan ya. Berapa kali udah ini? Berapa kali? Nah, terus ada juga aku sempat masuk kerja di suatu restoran Jepang di New Jersey. Sama, baru kerja awal-awal yang memang. Kerja bagian apa? Busboy. Busboy. Saya sebagai pelayan, bukan pelayan. Busboy itu bersih-bersih. Iya, yang bersih-bersih meja. Bersih-bersih meja, kerjaan kita ya, nggak mungut piring kotor. Iya begitulah. Gitulah pokoknya. Itu kayaknya restoran kan biasa bagus, live in atau gimana? Nggak live in. Terus saya itu kerjanya di situ ya, dibilang susah tapi nggak susah, dibilang gampang tapi nggak gampang juga. Karena harus cepat, apalagi kalau lagi rame. Lagi rame kita agak kewalahan juga memang. Memang awal-awal saya kaku. Hari kedua, hari ketiga udah mulai jadi nih skill. Udah 1 minggu udah mulai jadi, udah fight. Ya. Terus pada saat itu kan namanya di restoran 6 hari kerja, 1 hari libur. Jadi saya baru seminggu kerja di restoran, saya kan libur. Pas besoknya saya mau masuk, ternyata saya di stop. Katanya aku nggak tahu alasan apa ya. Atau mungkin kualitas aku buruk. Katanya kurang bagus lah. Katanya kurang bagus lah kerjaku. Ya udahlah, oke lah. Perbaiki diri. Ya, oke, benar. Aku nggak kecewa. Tapi tapi yang jelas ya maju terus nih. Maju terus. Wah, di sini aku benar-benar ini berarti harus apa ya? Kerja harus sabar. Harus melatih emosi, melatih mental, melatih skill. Jadi pelajaran di sini banyak loh yang kita dapat ya. Jadi memang yang penting tekad harus punya, mental harus punya, harus berjuang lah pokoknya. Namanya di perantauan. Belum lagi kita jaga kondisi kesehatan kita kan, lagi musim dingin. Harus sedia ya jaket tebal, pokoknya pakai baju tuh bisa 3 lapis, 4 lapis.
Bener ya, kalau musim dingin ya. Iya. Terus lihat kameranya satu 9 itu lagi. stop nggak? Terus satu lagi saya masih jalan ya rekamannya ya. masih. Oke. Saya masuk kerja lagi nih di restoran yang lain. Bukan restoran Japanese, ini restoran banyak sekali udah pecat ini, sedih. restoran orang Asia Tenggara masih. Dan masih di negara tetangga Indonesia lah pokoknya. Malaysia. Kambodian. Oh. Sebagai dishwasher. Oh iya. Nah, sebagai dishwasher saya sama. Baru 1 minggu dipecat juga, tapi yang ini dianggap cuman bukan kinerja jelek ya, tapi ya karena mereka nggak butuh lagi aja, karena udah ada orang mereka lah pokoknya yang ngisi. Oh ya udah, aku ngalah, nggak apa-apa. Tapi hubungan saya sama bosnya sampai sekarang masih baik kok. Bosnya baik, walaupun sesama orang Asia Tenggara lah. Oh, sama orang Indo? Bukan, orang Kambodian. Baik kok orangnya. Orangnya rendah hati bapak itu. Ya, aku suka lah. Tapi masih kerja di sana tuh gimana? Enggak lagi. Nah, dapat lagi aku kerja di warehouse lagi di North Philly. Itu aja. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Udah berapa bulan ini? Udah masuk 5 bulan di Amerika. Selama 5 bulan lumayan ya. 5 bulan di Amerika. Kerja apa sekarang di pabrik ini? Pabrik apa? Pabrik gudang juga sih. Berapa sebulan? Sebulan dolarnya. Sorry, 1 jam. Oh, yang ini nggak terlalu besar, cuma 13 tapi lumayan. Steady ya? Steady. Nah, itu pentingnya steady. Terus di tempat kerja yang steady ini saya juga cukup nyaman lah, karena dekat sama leader company-nya, sama leader divisinya juga. Dan juga sama orang-orangnya juga akrab sih. Orang Indonesia banyak di sana? Banyak orang Latin malah. Orang Indonesia sedikit. Senang. Jadi gara-gara saya sering bergaul sama orang-orang Amerika Latin yang menggunakan berbahasa Spanyol, saya juga bisa sedikit-sedikit berbahasa Spanyol bisa lah. Oh, luar biasa. Jadi kalau setiap pagi itu saya selalu suka sapa Buenos dias, ¿cómo estás? Gracias. Amigo. Wah, luar biasa ya. Jadi saya ini kan sering bahasa Spanyol, jadi kan saya tertarik lah untuk belajar lebih dalam lagi. Ternyata asik loh. Bagi saya ya. Asik ya. Mana juga ya secara Oke, ini Mas Dirgantara, jadi saya lihat mental Anda ini luar biasa ya. Mental beberapa kali dipecat, ini memang dipecat saya lihat kalau saya bisa perhatikan, karena memang tentunya dari diri sendiri yang harus diperbaiki, dan juga memang nasibnya, dan juga memang ini karena beberapa, tapi pada dasarnya kita harus memperbaiki diri ya Mas Dirgantara ya. Jadi yang saya pertanyakan di sini adalah, ini adalah saya pribadi tidak pernah mendapatkan cobaan yang begitu besar kayak sampean. Itu luar biasa. Bagaimana cara sampean menyikapi dari hati, dari pikiran, atau secara ini juga kepribadian sampean lah, untuk ini nyikapin stresnya, sikap kalian, kecewaannya, cara menyikapinya. Iya ya, ini luar biasa. Kalau orang-orang yang down, nggak kuat mentalnya, bisa menyalahin Tuhan. Betul. Bisa udah mikir pulang, stres sudah. Kadang bahkan orang karena stresnya putus asa. Putus asa kan banyak yang terjadi, gitu loh. Jadi secara spiritual bagaimana Anda kalau saya menanganinya? Apakah harus ke gereja dulu? Kalau saya gini, pertama-tama kalau saya mengatasinya begini, kita itu harus percaya loh. Percaya begini, Tuhan itu kan pasti kasih yang terbaik untuk kita. Iya benar. Jadi rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik. Iya benar. Jadi kita tetap sabar, tetap menunggu, tetap berserah diri. Yakin Tuhan pasti akan tolong. Satu itu. Yang kedua juga memang aku juga jujur, aku ada kesel itu, ada memang kesel. Masih ya, manusiawi lah ya. Kok orang lancar aja, aku dipecat-pecat melulu. Ya, tapi hebatnya aku dipecat udah hampir 10 kali dipecat mungkin total. 10 kali hampir lah kali ya. Luar biasa. Tapi masih bisa bertahan di sini dengan apa yang bikin sampean kuat loh, bisa bertahan sampai dipecat sering-seringnya gitu loh. Saya mendengar tuh bisa merasain saya gagal sekali aja, aduh bagaimana gitu sedihnya. Karena merasa nggak
merasa kayak sometimes apakah aku sampah begitu loh, sampai gak bisa begitu, karena pernah gitu loh. Kalau ditolak sama cewek ya mungkin ya itu forward, cari lagi lah ya. pikir gitu, Iya. cewek mah gitu kan. Tapi ini masalah ini karir, mental, masalah duit yang gitu loh, masalah bagaimana kita survive di sini kan gitu, bayar kos loh Mas, bayar kos juga, belum lagi makan segala macam. iya gitu loh. Itu gimana gitu, luar biasa. Sampai apa yang bikin kampen kuat gitu loh? Karena yakin harus yakin keyakinan yang seperti apa harus ini? yakin, harus sabar ya. Memang aku berserah diri, hidupku berserah diri, tapi aku terus fight. Aku nggak mau langsung nyerah begitu aja, kecuali ya kalau aku tiba-tiba langsung dipanggil Tuhan ya meninggalkan ini, oke lah, beda cerita. Itu rahasia. Yang penting jadi fighting dulu ya. Jadi fighting, selama aku masih hidup aku fighting, aku percaya sama rencana Tuhan. Terus aku juga ikut komunitas teman-teman juga di sini kan. Jadi yang komunitas bebas, komunitas orang Indo atau orang gereja atau orang manapun lah. Manapun ya. Yang jelas yang baik ya. Yang baik, yang bisa memotivasi kita, yang bisa ya minimal nggak dari uang ya, setidaknya ada nggak usah kasih uang, motivasi diri aja, motivasi yang bisa ngasih masukan baik, masukan positif. Jadi kita tuh itu ya, bagaimana kita move dan grow up ya. Tapi intinya memang dari kitanya harus jadi orang yang pantang menyerah. Nah itu fighter. Lelaki itu harus gitu, fighter. Jadi fighter. Jadi saya di Indo saya fighter, tapi beda bidang ya. Fighter saya di meja hijau. Iya. Sama di sini meja. Kalau di sini di lapangan langsung. Apa ya? Di kehidupan ya. Integrasi. Tingkatannya lebih tinggi lagi nih. Pokoknya udah Mas ya, benar-benar terjadi di lingkungan yang langsung nembak ke fisik juga ya. Bukan hanya ini ya. Dengan bahasa Inggris yang ya dibilang jelek enggak, tapi ngepas-ngepas. Iya, itu bahasa itu penting ya. Iya. Tapi saya di sini nambah bahasa baru lah, bahasa Spanyol lah mungkin. Bahasa Spanyol ya, oke. Ini kan pengalaman luar biasa 5 bulan. Ini kira-kira saran atau mungkin statement yang baik akan diberikan kepada teman-teman audien dan Lombok ini, Mas. Dan sebelum itu sampean gajinya segitu, lebih baik kerja di restoran, lebih besar uangnya. Kalau hanya $13 per jam berarti sehari berapa jam kerja? Sehari 8 jam. $80. Cukup $80. Hampir 100 lah. Kita katakan 100. 3.000 dapat lah per bulan ya. Enggak sampai. Karena kalau di pabrik enggak sampai kebanyakan. Tapi kalau di resto sampai. Kalau lebih baik sampai kerja di resto karena waktu. Jangan bang waktu, sampean masih muda. Sekali kerja berat ya, mereka kerja aja seberapa beratnya. Iya. Ya. Nanti kalau itu kalau bisa di resto cuci piring aja 3.000-an, semua udah ditanggung. Iya. Semacamnya. Belajar ya. Iya. Semangat ya. Itu statementnya dulu apa ini? Statementnya biasa sampai nih, semangat. Buat kawan-kawan yang pengen ke luar negeri, baik ke Amerika maupun negara manapun ya. Yang hashtag kabur aja dulu nih. Iya, ini kan saya lihat, saya kan sebelum hashtag keluar saya memang udah keluar. Iya. Nah, dan ini kan di awal 2025 ini saya lihat kan banyak hashtag. Kita dulu udah kabur ya. Iya. Hashtagnya banyak, hashtag kabur aja dulu. Aku senang kalau memang orang memang pengen hidup lebih baik. Cuman kita itu jangan karena kita kecewa berat atau karena kita emosi sama pemerintah kita yang kita anggap nggak baik misalkan ya. Terus kita mau kabur. Ingat, kabur juga ya kita butuh bekal. Minimal kalau lu nggak bawa duit lu pas-pasan, tapi kamu harus punya skill. Iya benar. Skill mental. Jangan nanti lu cuma emosi, kabur. Tahu-tahu begitu sampai luar negeri lu nggak dapat kerja, atau sama kayak aku. Iya, pecat. Ujung-ujung stres pulang. Nah, iya kalau pulang. Nanti nyalahin Amerika. Kalau jadi gelandangan. Iya, gelandangan ya. Nah. Iya. Di sini siapa yang bantu kita kan gitu? Nggak ada yang bantu. Semua orang sibuk kerja. Yang bisa bantu kita di perantauan, satu mungkin Tuhan. Memang Tuhan. Bukan mungkin. Ya, memang Tuhan. Yang kedua itu skill dirimu. Diri sendiri ya. Jadi fighter ya. Ya harus fighter. Jadi kita jangan karena emosi aku mau kabur. Iya, kita tuh memang ada benarnya pemerintah ngomong. Pemerintah ngomong kenapa dia nggak mau terlalu banyak orang kabur. Harus punya skill dulu. Iya. Dari sisi benernya ya. Persiapan mental, skill. Kalau kita nggak bisa apa-apa ke luar negeri, jadi apa kita? Karena di luar negeri bukan untuk anak-anak yang manja. Iya benar.
Minimal lo bisa cuci baju sendiri, nyapu sendiri, masak lah. Masak yang ringan-ringan bisa oke lah. Bisa under pressure kerja, bangun meskipun lagi masih ngantuk. Ya Mas ya? Wah, itu aku bangun selama di Amerika. Paling siang bangun, jam 5:30 pagi. Paling siang. Paling siang. Sepagi-paginya aku pernah bangun jam 3, bangun jam 4. Karena aku pernah dapat kerja dulu, jam 4:30 subuh udah dijemput. Kalau kita 4:30 subuh udah dijemput, berarti kita bangun paling minimal 3:30. Prepare. Gitu. Jadi tingkat disiplinnya tinggi di sini. Tinggi ya. Tinggi. Jadi jangan semau gue ya. Wah, nggak bisa. Dipecat. Ya dipecat. Cari lagi. Ya kalau dapat, nggak dapat. Ya, karena di sini banyak juga ini ya. Ya, oke. Terima kasih banyak. Ya Mas. Saya rasa itu sangat penting sekali ya dari itu. Jadi nasib orang tuh memang berbeda-beda ya, Mas Agantana ya. Jadi orang tuh beliau ini dipecat sampai 10 kalian. Tapi saya salut ini, tambah kuat. Mungkin kalau saya, Tapi ini pernah nggak diputusin sama pacar? Iya apa? Diputusin sama pacar. Dulu. Pernah nggak? Iya, pernah. Mana lebih sakit dipecat daripada diputusin pacar? Sakit dipecat sih. Sakit dipecat. Apa perbedaannya? Iya, kalau dipecat kan kita nggak dapat gaji lagi. Nggak ada uang ya? Iya, kalau diputusin pacar, ya udah masih makan kita. Masih makan juga. Ya galau-galau sehari 2 hari ya. Iya, berapa hari sih. Iya, tapi ya kita juga jangan terlalu dibego-begoin lah. Iya loh, kita laki jangan. Iya, apalagi sampai dikuras, aduh. Ya jangan, kita harus cerdas ya. Iya. Janganlah cari cewek yang mental nani-nani. Iya. Oke, seraja itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini teman saya ini luar biasa, beliau ini salut saya. Semoga kalian punya mental kayak beliau ini ya. Mantapnya. Terima kasih sebelumnya bisa ke sini. Mantap ya. Saya sering main di sini ya. Siap. Sering main. Jadi Sabtu saya udah balik. Oke? Iya. Terima kasih.